Halo guys, gue Tanaka dan lu semua pasti tahu Mercy kan? Mobilnya orang kantoran lah, bos, sampai bapak-bapak sultan lah. Tapi gimana jadinya kalau Mercy ini tuh disuntik steroid, dikasih turbo segede galon, terus dimasukin ke gym 24 jam nonstop. Nah, itulah kerjaannya si Brabus. Brabus ini tuh tuner asal Jerman yang kerjanya bukan cuman modifikasi, tapi juga merubah realita. Mercy lu yang awalnya cuman biasa aja bisa berubah jadi jet atau justru monster jalanan. Nah, duduk manis pegang cemilan karena lu bakal gue ajak ngulik dunia modifikasi yang powerful, luxury, dan eksklusif di planet ini. Kisah Brabus ini tuh dimulai di tahun 1977 di Bottrop, Jerman. Ada dua orang bernama Bodo Bachmann dan yaitu anak konglomerat yang bosan sama mobil STD aja dan temennya kelas Brakeman. Jadi nama Brabus ini tuh gabungan dari Brakeman dan Bachmann. Ya, nggak terlalu kreatif tapi ya udahlah ya, yang penting hasilnya. Nah, si Bodo ini tuh awalnya suka naik Porsche. Jadi ya suka banget lah sama mobil Porsche 911 kalau nggak salah. Tapi bokapnya yang punya dealer Mercy ini tuh bilang, jangan bawa mobil merek lain ke showroom gue. Ya akhirnya dia modif Mercy sendiri lah, biar tetap bisa gaya kayak naik Porsche tapi tetap pakai Mercy. Yaitu respect level anak duraka tapi kreatif. Dan temennya gimana bang, si Klaus? Ya dia awalnya ikut-ikutan doang sih awalnya. Dan sampai akhirnya dia tuh mundur sendiri karena nggak tahan sama modifikasi yang terlalu ekstrim. Brabus ini tuh terus jalan sendiri di bawah komando Bodo tadi. Dan boom, lahirlah Brabus versi nekat. Ciri khas Brabus itu mestinya ya minimal twin turbo lah, kalau bisa twin galaxy. Bodi kitnya gahar, kalau dilihat dari kaca spion ya lu pasti minggir sendiri. Velgnya 23 inch, lebih gede dari cita-cita tetangga lo. Interior full kulit carbon fiber lampu ambient yang bikin lu mikir ini Brabus atau Mansory. Dan tahukah kalian kenapa sih Brabus ini tuh mengganti logo Mercedes-Benz di grillnya gitu ya kan? Sebenarnya alasannya dengan menggantinya logo Mercedes-Benz pakai logo B atau Brabus ini tuh sebenarnya si Brabus ini tuh menegaskan ya kalau kendaraan tersebut udah mengalami transformasi signifikan dari versi standarnya. Tapi ada pengecualian di bagian setir kendaraannya. Nah, logo Mercy ini tuh masih ada ya, nggak diganti sama sekali karena ya alasan keselamatan. Bagian setir ini tuh menutupi airbag dan mengubahnya itu dapat mempengaruhi fungsi keselamatan kendaraan lah ya kayak gitu. Brabus ini tuh awalnya kayak tukang sulap Mercy lah. Mereka tuh nembak mesin V8 ke Mercy 190E yang awalnya kalem banget. Di tahun 1984 mereka mulai tunjukin kalau Mercy ini tuh juga bisa ngamuk. Di tahun 80-an dan 90-an Brabus makin gila lagi coy. Dari sedan W124 yang dirombak jadi mobil paling aerodinamis dan cepat, sampai masuk ke S-Class dan G-Class yang pakai mesin V12 yang mampu bikin mesin tetangga ketakutan. Dan nggak cuma soal mesin, Brabus juga peduli banget sama kemewahan. Interiornya dibuat selembut sofa rumah, pakai kulit premium, carbon fiber, dan teknologi yang bikin lo ngerasa naik pesawat jet pribadi. Nah sekarang kalian bayangin dah naik Mercy E63 yang biasa lo lihat dipakai sopir antar bos lah. Tiba-tiba dioprek jadi mesin 6000cc twin turbo yang bisa ngeluarin 850 horsepower dan torsi 1450 Nm. Gila sih. Tapi tenang, torsinya akhirnya dibatasin jadi 1150 Nm biar gearboxnya juga nggak ngambek. Gila sih. Akselerasinya 0 ke 100 km per jam cuma 3,7 detik. Gila, top speednya 350 km per jam. Sama gilanya sih. Ini emang mobil bukan buat narik ojek sih. Emang bener-bener mobil yang buat ngebut di sirkuit gak sih? Mungkin kalian lihat ini adalah AMG GT63 biasa, tapi
Rocket 900 ini tuh lebih gila. Mesin di-upgrade jadi 4500 cc, twin turbo, tenaganya 900 horsepower dan torsinya 1250 Nm. Dan bisa ngebut sampai 330 km per jam. Dan 0 ke 100 km per jam cuman 2,8 detik. Gila men. Diproduksi ya cuman 10 unit sih sayangnya. Jadi kalau kalian bisa lihat mobil ini ya itu bener-bener rare banget. Pasti yang punya juga para sultan. Ini tuh G-Class atau tank jalanan. Nggak, ini tuh Brabus bikin versi pickup yang lebih gila lagi. 900 horsepower, 0 ke 100 km per jam dalam 3,7 detik. Top speednya 280 km per jam. Bisa bawa galon sambil nyalip Ferrari nggak sih ini? Seriusan. Oh my god, crazy sound guys. Buat yang pengen naik mobil bukan cuma buat jalan tapi juga buat santai ala-ala hotel bintang 5 keliling kota, Maybach GLS ini tuh punya mesin V12 900 horsepower, jok pijat, minibar, dan interior mewah yang bikin lo nggak mau keluar mobil. Beratnya hampir sama kayak truk coy, sumpah. Tapi tetap bisa ngebut dalam 4,2 detik lah kalau sampai 100 km per jam. Jadi intinya berat tapi juga kenceng. Masa depan juga Brabus sambut dengan gaya. Mercedes-Benz EQS 450 juga udah listrik dan dimodifikasi jadi lebih Brabus dengan tenaga 360 horsepower. Desain super futuristik dan interior mewah ala-ala spaceship lah. Jadi buat lo yang cinta bumi tapi pengen tetap tampil brutal ya, mungkin ini pilihan yang pas sih. Banyak yang nanya nih ya, kan AMG juga udah kenceng, ngapain harus Brabus? Nah, AMG itu semacam binaragawan lah. Kalau Brabus ya binaragawan yang minum steroid dan nge-gym terus-terusan. Jadi Brabus itu nggak cuma upgrade tapi transformasi coy. Mercy yang lu kenal berubah jadi monster jalanan yang penuh karakter dan aura, yang artinya jangan coba-coba. Brabus itu bukan soal kecepatan doang, tapi soal statement coy. Kalau AMG itu kuat, Brabus itu niat. Kalau AMG itu upgrade, kalau Brabus ya kalian tahu sendiri lah. Sekarang Brabus itu nggak cuma soal mobil sih, mereka juga udah jadi brand lifestyle yang bikin segala hal serba mewah dan eksklusif lah. Mulai dari sepeda listrik, jam tangan, fashion, sampai NFT. Dipimpin sama anak si Bro Bachmann tadi lah, si Konstantin Bachmann. Brabus tetap jaga DNA brutal, tapi makin elegan dan digital. Nah, dari garasi sempit di Bottrop sampai jadi simbol kekuatan dan kemewahan otomotif dunia, Brabus buktiin kalau Mercy itu bukan cuma buat pamer, tapi juga bisa jadi monster jalanan yang bikin semua orang bisa ngelirik lah coy. Nah gitu aja, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.